Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kali ini saya akan menyampaikan ketemu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Kali ini saya akan menyampaikan tentang apa perbedaan bimbingan, konseling, penasihatan, dan psikoterapi. Kita coba lihat yang pertama tentang persamaan bimbingan, konseling, penasihatan, dan psikoterapi. Konseling, psikoterapi yang pertama adalah tujuan konseling dan psikoterapi sama-sama mengeksplorasi diri, melakukan pemahaman diri, dan melakukan perubahan tindakan dan perilaku. Kedua, konseling dan psikoterapi sama-sama mencoba menghilangkan perilaku yang merusak diri atau self-defeating. Dan yang ketiga adalah memberikan penekanan pada pentingnya perkembangan dalam pembuatan keputusan dan pembuatan rencana klien. Baik, yang kedua kita pahami bersama tentang penasihatan. Penasihatan adalah kegiatan spontan karena suatu keadaan dan di dalamnya adalah bersifat anjuran, jadi tidak ada paksaan. Kemudian bisa juga ajaran atau pelajaran yang baik. Dan yang ketiga, penasihatan adalah proses di dalam memberikan sebuah kritik atau saran kepada seseorang. Sekarang kita melihat apa perbedaan antara bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Perbedaannya adalah, sekarang lihat yang pertama, perbedaan antara pemberian nasihat dan konseling. Pemberian nasihat itu memberitahukan kepada klien apa yang sebaiknya klien lakukan. Menghakimi perilakunya di masa lalu dan sekarang. Untuk konseling, yaitu memberikan fakta-fakta sehingga klien dapat membuat keputusan, membuat klien bertanya dan mendiskusikan masalah pribadinya. Kemudian antara keempatnya, perbedaannya bimbingan, konseling, dan psikoterapi. Dari jenis bantuannya, bahwa bimbingan adalah bantuan non-material yang berupa informasi atau memberikan sebuah orientasi kepada seseorang atau kelompok orang. Kemudian kalau konseling, itu lebih bersifat bantuan non-material, bantuan psikologis, dan peran dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan psikoterapi itu adalah sebuah bantuan yang bersifat psikis dan lebih kepada persoalan konflik interpersonal. Kemudian dari pihak yang terlibat, bimbingan itu adalah seseorang yang menguasai sebuah bidang tertentu yang memberikan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah individu yang membutuhkan informasi atau bimbingan. Sedangkan konseling itu dilakukan oleh seorang konselor kepada seorang konseli, dan untuk psikoterapi dilakukan oleh para ahli kejiwaan
dan yang dilayani adalah individu yang mengalami gangguan kejiwaan atau kesehatan mentalnya terganggu. Berdasarkan tujuannya, bimbingan itu memberikan informasi dan orientasi tertentu kepada individu yang membutuhkan, sedangkan konseling itu lebih melakukan pemahaman diri kepada seorang menuntun kepada agar dia lebih memiliki pemahaman diri, memiliki penerimaan diri, pengelolaan diri, mengoptimalkan potensi dan kemampuan konseli, melakukan pemecahan masalah agar dia bisa beraktualisasi diri, mengubah dari case T kehidupan efektif sehari-hari terganggu yang mengalami gangguan menjadi cash kehidupan efektif sehari-hari. Dan untuk psikoterapi adalah menyembuhkan atau menghilangkan gangguan kejiwaan yang diderita oleh seorang pasien. Dari sisi proses, itu biasanya konseling menggunakan metode ceramah atau normatif, sedangkan tadi yang bimbingan itu biasanya menggunakan metode ceramah dan bersifat normatif. Kalau konseling itu adalah wawancara konseling sebagai alat utamanya, bersifat berkelanjutan, jadi tidak hanya satu kali pertemuan tetapi ada berkelanjutannya sampai masalah selesai dan juga bersifat normatif. Sedangkan psikoterapi itu lebih menggunakan obat penenang dan bersifat berkelanjutan hingga gangguan kejiwaannya hilang. Berdasarkan tahapannya, bimbingan itu lebih pada membina hubungan baik, menyampaikan materi bimbingan, menyampaikan tujuan pemberian materi bimbingan atau informasi, melakukan kegiatan inti dan sampai kepada evaluasi. Sedangkan konseling tahapannya adalah dari membina hubungan baik, melakukan report, kemudian eksplorasi masalah, kemudian merumuskan tujuan, memberikan atau merencanakan bantuan, dan diakhiri dengan evaluasi serta tindak lanjut. Dan untuk psikoterapi tahapannya mengikuti tahapan dokter spesialis gangguan jiwa. Berdasarkan hasil bimbingan itu adalah individu memiliki pemahaman terhadap suatu informasi yang ia butuhkan sehingga ia mampu memutuskan apa yang harus ia lakukan terhadap hasil informasi tersebut. Sedangkan konseling itu hasilnya adalah individu itu bisa mandiri, mencapai kehidupan efektif sehari-hari, dan terpecahkannya sebuah masalah yang dihadapi oleh individu. Sedangkan gangguan jiwa, sedangkan psikoterapi adalah lebih kepada hasilnya adalah gangguan kejiwaan yang diderita oleh pasien itu sembuh. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.